Baik. Kita mulai dengan Anaba ayat 1. Silakan, ada 3 kata di sini yang harus dibahas. Maka siapa? Pak Pratiwa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma yatasya'aluna. An itu artinya dari, dia huruf jar. Kemudian ma-nya adalah huruf istifham, artinya apakah. Berarti anma itu adalah jar majrur. Kemudian yatasya'aluna itu artinya mereka saling bertanya. Jadi fi'il mudhari wajan 12 dhamir hum, artinya saling ya. Nah, maka untuk di nahwunya amma di sini menjadi hal atau dia menjadi mubtada. Kalau menjadi mubtada berarti ammanya yatasawulnya adalah khobar. Khobarnya berupa fi'il fa'il khobarnya, kemudian mubtadanya berupa jar majrur anma. Jadi kalau untuk dia dijadikan sebagai hal, anma sebagai hal, maka yatasawulnya dikatakan sebagai fi'il fa'il. Baik. Artinya tentang apakah mereka saling bertanya itu. Ya. Ini mungkin yang jadi pertanyaan, mungkin di sini ada anmanya ini kan jar majrur ya Pak? Ya. Jar majrur, tapi di sini bisa jadi mubtada, itu mungkin itu pertanyaan. Ya, betul. Jadi begini, ketika kita melihat pakai yang hitam, fiil, fa'il, dan hal, kelihatannya nggak ada masalah gitu ya. Pasti Pak Pratiwa amma karena ada jar majrur, dia sebagai hal kan boleh gitu ya. Ya. Sehingga fiil, fa'il diawali dengan hal itu biasa. Tetapi rupanya amma, bima, kulama, nah yang begitu-gitu itu ternyata sudah dianggap satu kata tersendiri yang baru. Gitu. Maka ketika dia dianggap sebagai sebuah kata tersendiri yang baru, sebuah isim yang baru, maka ketika dia punya sebagai isim yang baru, bukan lagi sebagai jar majrur gitu loh Pak Pratiwa. Karena bukan sebagai jar majrur, maka dia boleh mubtada dan kemudian khobar kan boleh fi'liyah. Gitu, sehingga bisa mubtada khobar begitu. Tetapi dengan catatan amaknya itu sudah dianggap menjadi satu kata baru gitu. Karena amak, bima itu menjadi satu kata baru yang bisa menjadi satu isim yang baru dengan makna yang baru. Begitu Pak Pratiwa. Akhirnya boleh pakai mubtada khobar. Tetapi kalau kita mau aman-aman aja dengan kaidah sederhana, tidak pakai urusan karena am dan ma dianggap 2 huruf berbeda, jar majrur, maka aman menggunakan hal dan fi'il fa'il begitu. Itu di dua-duanya ada bahasanya ada tentang kedua kemungkinan ini. Baik, kalau ada yang lain memiliki ini yang berbeda? Ya, mau tanya Ustadz, Pak Musrif. Biasanya jar majrur itu kalau di depan khobar muqaddam gitu. Maksudnya. Iya. Ya, terus berarti ini bukan sebagai khobar tapi mubtada. Iya betul. Kalau jar majrur tadi ini Pak Pratiwa tadi tanya juga, kalau sebagai mubtada kan jadi harusnya diputar. Itu jadi kabar gitu ya. Mereka yang saling bertanya dari apakah, kan begitu jadinya dibalik karena dia jadi khobar. Tetapi ini menjadi salah karena jar majrur tidak mungkin jadi mubtada. Tetapi ditemukan ternyata namanya ama sudah jadi kata tersendiri gitu loh Bu Ainun. Jadi itu sudah punya makna sendiri, ama, bima gitu ya. Itu sudah jadi satu makna sendiri. Bahwa kita sekarang membagi 2 lagi, kita sekarang seolah-olah membagi 2 lagi gitu. Padahal itu di dalam pelaksanaannya bima ya,
ama, itu sudah jadi satu kata tersendiri, satu isim sendiri. Karena dia satu isim sendiri, bukan lagi jar majrur, sehingga dia bisa jadi mubtada, sehingga ini jadi khobar. Begitu. Tambahan, Pak. Ya, mangga Bu Lisma. Jadi kalau ada mubtada yang memang awalnya itu adalah kalimat pertanyaan, itu memang kaidahnya harus di depan gitu. Nanti kita banyak ada fima, ada apa gitu ya, kata-kata yang memang istifhamnya itu memang di depan, tetapi dia berfungsi sebagai mubtada gitu. Ya, boleh Bu. Ya. Jadi mubtadanya menurut Ibu Lisma dalam posisi ini boleh diambil amaknya itu sebagai istifham keseluruhan yang baru. Tetap aja harus jadikan yang baru dulu, Bu. Iya. Ya, karena kalau dia sebagai jar majrur menjadi bertabrakan dengan kaidah. Ya, jadi kalau ma saja itu sudah pasti boleh gitu ya. Atau a itu jadi mubtada itu boleh ya, tetapi kemudian ketika ada an, nah Pak Pratiwa protes. Oh, itu jadi jar majrur gitu loh Bu Lisma. Jadi Ibu Lisma betul amma dalam satu kesatuan, maka dia sebagai istifham, maka dia boleh jadi mubtada. Begitu. Gitu kira konteksnya. Ibu Tri mau menyampaikan, Ibu Tri? Ibu Tri mau bagi-bagi makanan atau mau apa? Maaf, Pak. Oh, sorry kalau gitu. Mangga silakan nomor 2 dilanjut. Mau Pak Widi? Mangga sudah hadir Pak Widi. Iya Pak, sudah hadir Pak. Silakan boleh nomor 2 kan tiga kata juga Pak Widi. Ya, coba sekali-sekali Pak boleh. Oh iya, beberapa kali juga boleh. Iya, ini saya maaf nih, tentang Anina Bakil, Adib. jar. Kemudian anai ya. Nabai. Anaba berita majrur. Jadi itu jar majrur. Kemudian bawahnya al-azimi yang besar. Ini majrur juga, tapi di atasnya ada berita yang besar, jadi mausuf sifat. Saya mungkin nulisnya malah maf'ul, karena saya pikir tadinya karena ada di nomor sebelumnya itu ada fi'il fa'il, jadi saya nulisnya maf'ul di sini. Oke. Baik. Jadi Pak Widi bertanya mengapa ini tidak maf'ul gitu ya. Pak Pratiwa atau Bapak Ibu Nia mau menjawab nih kenapa kok bukan maf'ul gitu. Kalau menurut saya ini adalah Pak kalimat baru ya. Jadi an di sini ini adalah sebagai ganti dari an yang di sini sebagai badalnya gitu. Jadi jadi ini bisa berlepas dari ayat yang pertama, walau mungkin pengertiannya masih berkaitan, tetapi ketika tadi konteksnya ini bisa badal gitu ya, bisa badal. Ini bisa diputus juga, kita mengerti gitu bahwa an-nabail itu adalah apa yang ditanyakan itu, tentang yang ditanyakan itu gitu. Jadi tadi pertanyaan Pak Widi itu kenapa enggak dijadikan maf'ul, karena memang sudah ini ya sudah mufidah yang satu itu kalau menurut saya sudah mufidah. Sebentar Bu Lisma, pertanyaannya Pak Widi tadi anin nabail adim itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Baru satu kesatuan. Nah, satu kesatuan ini belum jadi jumlah mufidah, kata Pak Widi. Ini satu kesatuan yang belum jadi mufidah. Nah, karena dia belum jadi mufidah, dia koneknya apa? Tadi kalau Bu Risma bilang, ini boleh jadi badal dari dari pertanyaan, dari ama. Gitu ya. Jadi, pertanyaannya ama, ini jawabnya. Ama ya tasa'alun anina ba'il adim. Begitu. Itu sudah mahkum. Begitu kata Ibu Lisma. Tetapi di dalam konteks kalimat, kan harus lengkap. Kalau di sini ada sesuatu yang tidak nyambung,
ini penyambungnya apa? Itu pertanyaannya, gitu. Nah, pertanyaannya itu dijawab oleh Ibu Risma tadi bahwa ini sebetulnya menjawab atas. Kalau menjawab atas sebetulnya ini sama dengan kalimat gini. Ya tasa'aluna aninaba'il adin. Mereka saling bertanya tentang berita yang besar, gitu kan kalimat sempurnanya. Iya. Nah, mereka yang saling bertanya tentang berita yang besar tadi, artinya ada di sini kalimat lain gitu yang makhluk, yaitu apa? Yatasa'aluna. Kalau yatasa'aluna di sini fi'il fa'il, maka ini jadi halnya. Persis seperti tadi, yatasa'aluna ama, tapi dibalik kalau dalam bertanya, amanya harus didahulukan. Amaknya dijawab oleh ani naba'il adim. Dibolak-balik lah gitu kira-kira bahasanya. Jadi kalau mau ini jadi sempurna, seolah-olah ada yang makhluk, ada yang tidak kelihatan apa kalimat yang di atas itu. Jadi seolah-olah ini ya seperti Ibu Risma katakan menjadi badal terhadap pertanyaan. Boleh, tapi keseluruhan badal terhadap pertanyaan. Tapi kalau mau bilang bahwa ini ada sebuah kalimat sebelumnya yang tidak kelihatan, apa itu? Ya tasa'aluna, diulangi di sini. Ya tasa'aluna anin naba'il adin, gitu. Jadi kalau gitu ini statusnya sebagai apa? Karena ya tasa'aluna, ingat ya tasa'aluna itu adalah tidak membutuhkan maf'ul, maka yang ini jadinya hal persis seperti yang atas. Itu kenapa kok tidak maf'ul bih? Gitu. Kalau Pak Fauzi pasti bilang harusnya itu maf'ul bih itu ama. Harusnya maf'ul bih ana nabail adin. Nah, jawabannya karena bertanya, berkata, pola itu kadang-kadang dia tidak perlu maf'ul bih gitu. Jadi oleh karena itu cukup di sini ada sebuah kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya yang mahdhuf ya tata'aluna ani nabail adin. Jadi kalimatnya sempurna. Mereka saling bertanya tentang berita yang besar. Nah, itu baru sempurna. Gitu Pak Widi, kata kalimat sempurnanya itu. Ada sesuatu di depan, kalau ini dianggap sendiri karena ini dianggap baru, tapi barunya ada yang mahdhuf. Tapi kalau mau dianggap berhubungan, dihubungkan dengan pertanyaan gitu. Boleh dua-duanya. Itu kan Bu Risma ya? Iya. Enggak, silakan. Kalau ada lagi, kalau tidak kita masuk ke 3. Ini sudah menarik. Pertanyaan terus dijawab tentang apakah mereka saling bertanya. Mereka saling bertanya tentang berita yang besar gitu bahasanya. Cuma kan masa dibahas lagi ya tasa'alunanya nggak usah lah, langsung aja jawab gitu ya. Misalnya berapa harga buah? Jawaban Pak Ariel 30 rupiah gitu. Kan tidak perlu, bolehkah jawabannya sempurnanya apa? Kok cuma 30 rupiah? 30 rupiah kan ada makhluk. Ada makhluk bukan kalimat. Nah, maka boleh dilengkapi. Ada yang disembunyikan oleh Pak Ariel. Apa itu? Harga buah ini, kalimat harga buah ini yang tidak dimunculkan. 30 rupiah. Nah, harga buahnya ini ada di mana? Di atas, di pertanyaan. Berapa harga buah? Gitu. Berapa harga buah? Harga buah 30.000. Nah, sekarang di dalam tulisan cukup ditulis berapa harga buah? 30.000. Gitu. Ya Pak Ariel ya, setuju ya? Iya, iya. Oke, baik. Iya, iya. Nah, baru sekarang ini nih. Ayat 3 silakan. Setelah Pak Widi siapa? Tania, jauh-jauh dari Aceh masa nggak speak up? Bu Sumi. Ah, Bu Sumi. Oh iya, Bu Sumi. Udah lama suara Bu Sumi nih. Sopran Bu Sumi itu suaranya. Coba ya, Prof. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alazi hum fihi mukhtalifun. Alazi ini merupakan isim mausul menjadi badal dari anin nabail. Aduh. Ya. Kemudian hum di sini merupakan domir munfasil sebagai mubtada dalam kalimat. Fi merupakan huruf jar, dilanjutkan dengan hi, majrur di sini mabni, domir mabni, jadi jar majrurnya sebagai hal. Kemudian
Muhtalifun di sini adalah isim fa'il. Fa'ilun. Eh, Iya. Iya. karena dia wazannya wazan mazid, maka dia jadi mu ya Oh, iya. awalannya. Iya. Rofa ya. Wazan 8 sebagai khobarnya. Ikhtalafa. Kemudian mausuf dari Al-Aziz sebagai mausuf sifatnya ada silahnya adalah merupakan kalimat sempurna. Hum fihi mukhtalifun sebagai silah dari mausuf Al-Aziz-nya. Ya. Ya. Baik. Jadi biasanya saya tulis silahnya tuh di sini gitu ya. Oke, biasanya gitu. Tapi silahnya itu lokomotifnya, mubtadanya, kemudian punya rangkaian ke belakang, ada khobar, ada hal. Biasanya dulu gitu. Sekarang saya coba dibuat begini untuk memudahkan. Kalau ini ada mausur aladi, humpihi muhtalifun. Humpihi muhtalifunnya yang diterangkan, yang ditantolkan dari yang. Yang apa? Mereka di dalamnya berselisih, itu satu kesatuan. Mubtada, khobar, dan hal. Atau mereka berselisih di dalamnya supaya enak, mubtada khobar baru hal ya, mereka berselisih di dalamnya, itu bisa, itu yang dicantolkan. Siapa yang dicantolkan? Mereka bersama-sama berempat. Nah ini ya, yaitu sebagai silah terhadap si yang. Nah soal yangnya, yang diyangi itu siapa gitu. Yang diyangi itu siapa? Yang diyangi itu ya dari atas. Mereka di dalamnya berselisih. Mereka di dalam yang berselisih itu sebetulnya hi-nya di dalamnya, nyahnya itu jadi yang ditembak di sini. Apa sih yang diperselisihkan? Berita. Jadi aladinya tuh kepada si berita, gitu, si berita. Oleh karena si berita itu adalah mausuf, sehingga sifat aladi menjadi sifat. Jadi berita yang mereka gitu berselisih di dalamnya. Kalau tadi kan berita yang besar di atas, kemudian berita yang mereka berselisih di dalamnya, begitu. Nih kalau itu menjadi pengganti daripada berita, naba, itu bisa juga sebagai badal. Makanya selalu saya tulis boleh sifat, boleh badal. Jadi beritanya adalah apa itu? Benda baru, yaitu yang mereka di dalamnya berselisih, begitu ya. Jadi paling enak memang jadi sifat ya, berita yang mereka di dalamnya berselisih itu paling enak. Tetapi ada juga yang di dalam literatur lain mengatakan itu juga boleh jadi badal terhadap anaba gitu ya, pengganti daripada nabanya gitu ya. Jadi oleh karena itu benda ini atau yang mereka di dalamnya berselisih itu menceritakan tentang si beritanya. Si berita yang besar, si berita yang mereka di dalamnya berselisih. Itu siapa? Itu yang ditanyakan. Kenapa mereka apa namanya ya tasa'alun, mereka bertanya-tanya, mereka saling bertanya, gitu. Mereka saling bertanya-tanya, begitu ya. Ya udah saling, terus bertanya-tanya, makanya ada tambahan di situ. Tambahannya aja ya tasa'alun, mana tadi ya tasa'alun bukan satu, ada dua. Ya, alifnya itu untuk saling, ya. Kemudian taknya itu untuk berulang-ulang, jadi tasa'alun, jadi dua, makanya wajahnya 12 gitu. Wajah 12. Jadi mereka saling bertanya-tanya gitu, wajahnya itu. Nah, yang keempat menarik, siapa yang mau? Pak Musrif mau tanya sebelum Ana boleh tanya Ustaz? Oh, silakan. Itu mukhtalifuna itu bukannya isim maf'ul ya? Ya. Isim maf'ul bukan? Mukhtalifun. Oh, talipun. Ada munya mukhtalifuna. Kalau Fa'il. isim fa'il kan Isim fa'il, Bu. Isim fa'il, Bu. Oh, isim fa'il. Tapi dari majid. Kalau dari majid itu isim fa'ilnya itu pasti mu. Oh iya ya. Kalau maf'ulnya muftalafun. Kalau maf'ulnya pasti a ya. Kalau itu pasti
Oke, makasih. Lupa lagi tuh. Ya. Ya nggak apa-apa, saya sih nggak mau nyontek di dinding. Kalau saya Lupa sih, lagi. kalau saya juga nggak ingat, cuma saya selalu nyontek dulu di dinding. Oh iya benar, saya dinding saya kan penuh ini. Enak, Terima punya Sama kasih. saya juga Pak, dindingnya penuh. Alhamdulillah. Nanya Pak, dulu, kalau Ustaz. yang aladi gimana itu Pak? Kenapa? Aladi itu berarti masih bagian dari hal ya Pak ya? Bagi Aladi itu kan sifat dari Nabai. apa? Nabai. kedudukannya sifat ya. Terus? Ya, berarti kan warnanya kan nggak kuning ya, jadinya harusnya agak biru juga, ada birunya juga, ada Oh, abunya juga. ya, jadi begini, kalau itu mau dibegitukan, nah, ini dalam hal masalah gambar. Nah, kalau mau bagian bahwa sifatnya itu adalah bagian dari si biru, maka saya harus kasih kotak lagi. Yang ini begini, yang ininya begini, gitu loh. Iya, Ini itu bagian dari si ini, gitu. ya. Harusnya begitu. Cuma saya pikir saya capek turun lagi. Udahlah, si kuning ini toh keikatnya sama sifat. Nah, kalau mau digambarkan yang benernya, sebetulnya ini nggak boleh ada kuning sampai sini. Ini adalah hanya bagian dari ini. Ini bukan bagian dari keseluruhan cerita. Tetapi hanya bagian dari naba. Kalau naba kan bagian dari ini. Nah, berarti saya harus turun satu tingkat gitu loh, Pak Pratiwa. Iya, iya. Jadi boleh ini jadi biru, tapi ininya harus digituin. Nah, kayak sini. Nah, gitu. Geser. Cuma saya, aduh malas saya kemarin harus memperbaiki. Udahlah, lanjut aja. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Pratiwa. Iya. Kan Musrif mau besok-besok tanya Pak Musrif. pekerjaan berikutnya diperbaiki gambarnya. Pak Musrif mau tanya Pak Musrif. Silakan, Pak. Pak Musrif tentang alladzi sebagai badal. Dari mana tuh Pak Musrif? Jadi gini, kalimat keseluruhan ini yang ada di bawahnya, ini kan satu kalimat nih, mereka di dalamnya itu, apa ini? Ini bisa mengganti dari naba. Naba itu apa? Berita. Berita, badal, kuminkum. Jadi beritanya itu, mereka yang di dalamnya berselisih. Jadi berita itu adalah berita. Bisa diganti sebagai, kan kalau tadi di atas itu, bersifat yang besar. Kalau di sini ada berita yang mereka di dalamnya berselisih, ada sebuah kondisi baru yang menggantikan si naba. Jadi an itu tentang apa? Tentang mereka yang di dalamnya berselisih juga boleh. Gitu. Ya itulah si naba itu. Gitu. Makanya berpikir boleh juga itu jadi badal. Sifat dan badal itu sering terjadi tanda kutip bersamaan di dalam penelaahan. Sering gitu. Sifat dan badal itu agak-agak tipis perbedaannya gitu ya. Satu mensifati jadi badalnya utuh, tapi ditambah sifat. Badal yang apa? Badal yang ringan. Badal. Naba yang apa? Berita yang apa? Berita yang ringan, berita yang lucu, berita yang ini. Itu sifat pasti. Tapi bisa juga berita yang dimana manusia itu nggak akan ada yang bisa menolaknya. Gitu, misalnya itu sudah bukan lagi sifat kalau kayak begitu, sudah menggantikan si beritanya. Di sini memang agak tipis perbedaannya Pak Aruf ya. Tapi boleh Pak, silakan jadi sifat, mensifati naba'a atau badal mengganti si naba'anya gitu. Berikutnya yang 4. Masih belum Ustaz, mau nanya lagi. Pak Ibro, ya silakan. Itu yang khobarnya itu ya dari fihi mutalifun atau kok terus ada hal ya Ustaz ya? Dari jarnya jadi hal, bukan saya jadi satu bahwa mubtada terus langsung khobarnya gitu. Karena itu kan kalau hal kan bisa untuk apakah bisa untuk apa jumlah ismiyah, bukannya harus jumlah fi'liyah kalau hal itu. Ya boleh. Jadi kalau Bapak mau jadi itu khobar, terus mutalifun, sementara mutalifun itu rofa. Sementara rofa dibutuhkan untuk syaratnya khobar. Jadi kita berpikir, kalau saya bilang begini, mereka berselisih, itu kalimat sempurna, Pak Imran. Iya. Ya.
Tapi kalau mereka di dalamnya, itu kalimat sempurna bukan? Nah, bukan. Jadi kalau itu di dalamnya itu tidak bisa jadi khobar. Tetapi kalau mereka berselisih sudah sempurna, ditambah di dalamnya, itu bisa jadi keterangan, jadi hal. Jauh lebih baik itu dibanding kalau saya memaksakan mereka di dalamnya, itu sudah sempurna. Enggak, kan masa mereka di dalamnya. Ini ada sesuatu gitu, belum jadi kalimat. Sehingga di dalamnya nggak bisa jadi khobar di situ. Mereka berselisih di dalamnya, gitu. Tetapi didahulukan ini fisiknya karena ingin menekankan bahwa di dalamnya nyahnya itu sebetulnya sinyahnya ini yang ke A itu di dalamnya, di dalam apa? Di dalam berita. Mereka di dalam beritanya itu mereka berselisih begitu. Makasih. Ya, sementara itu sore Pak Imran nomor 4 kalau gitu ya. Ya. Ya, monggo dilanjut biar masih on. Loh, Pak Imran malah pergi. Monggo. Ya. Yang keempat itu adalah kula saya kala sa'lamun. Kala sa'lamun. Kalanya adalah huruf nafi, kemudian sa'anya adalah huruf istiqbal, dan saya lamunnya adalah dhamir hum, fi'il mudhari, wazan 4, marfu sehingga fi'il fa'il. Oke, baik. Sebentar. Kala di dalam daftar huruf itu masuknya ke istisna. Ya. Coba. Atau masuknya ke nafi. Coba dicek. Tidak ada, Pak. Istisna nggak ada. Istisna. Nggak ada. Ila ada. Nafi juga tidak ada. Siwa. Allah itu istisna. Istisna itu. Jadi Pak Imran tadi bilang nafi itu dari makna. Nah, nanti para ahli nahu itu pasti mengatakan juga bahwa kala itu adalah nafi, tetapi nafinya dari makna. Janganlah sekali-kali janganlah itu. Tetapi kala itu fungsinya di dalam ilmu nahunya adalah istisna gitu. Huruf keberapa itu? 12. Kala gitu ya. Ya, sekali-kali jangan. Sa udah tahu istiqbal hanya penambah untuk supaya meyakinkan itu akan terjadi gitu ya. Mereka mengetahui ya'lamuna itu pasti fi'il fa'il. Kenapa wajan 4? Karena alima. Ya kan? Ya, karena alima ya'lamu maka wajan 4 begitu. Alima ya'lamu domirnya karena una kan gitu ya. Nah, sehingga dia fi'il fa'il tetapi fi'il fa'il ini ditambahi dengan sa menjadi akan bersegera terjadi, mereka mengetahui, segera akan terjadi, mereka mengetahui. Jadi akan segera sebetulnya di dalam terjemahan boleh kita katakan jangan itu mereka segera akan mengetahui gitu. Kala, jangan begitu. Nah, tetapi si istisna perlu mustana, maka saya geserkan mustasnanya saya lamun begitu. Jadi ini gitu. Kala saya lamun ya. Ini sudah sempurna. Kala itu mungkin menjelaskan berselisih itu jangan berselisih ya. Sekali-sekali jangan berselisih gitu ya mungkin ya. Bukan. Janganlah berselisih gitu kan. Bukan. Tidak dengan penegasan itu. Pak Slamet, namanya itu bukan kepada mereka yang berselisih, bukan. Menjelaskan ada berita di mana mereka berselisih. Malahnya itu kepada yang sedang diajak bicara. Yang bicaranya itu Rasul Muhammad. Kala kepada Muhammad ini, jangan begitu. Jangan kalian kemudian ini karena mereka tadi yang berselisihnya itu mereka akan mengetahui gitu. Jadi jangan hati-hati atau nggak usah ini ribut, nggak usah apa. Mereka berselisih maksudnya kan, janganlah berselisih gitu. Bukan jangan. Tidak. Jadi kalau kala itu maknanya kala itu begini. Saya sudah mau mendekati jurang. Udah mepet,
jangan ke situ. Nah gitu. Jadi sudah sangat-sangat urgent gitu loh dikatakannya. Ya. Bukan jangan begini, jangan makan, oke biasa itu. Jangan minum, bukan. Kalau kalah itu lebih tegas dari itu, lebih tegas. Istilahnya bolisme itu lebih tegas. Jangan hati-hati, nggak boleh. Kalian tidak boleh hati-hati. Gitu loh. Ada ke situ larinya. Jangan, mereka akan mengetahui kok. Gitu. Kita jangan terlibat dengan perbincangan mereka. Jangan terlibat dengan berita viral. Nah, jangan terlibat. Biarkan mereka akan mengetahui. Gitu. Menenangkan kita. Gitu. Menenangkan kita yang beriman. Menenangkan kita yang beriman. Biarkan aja mereka berselisih mah. Gitu. Mereka akan mengetahui kok. Gitu. Tapi kitanya yang dihalangi jangan masuk jurang. Jangan masuk jurang, jangan masuk jurang. Biarin aja orang yang itu akan masuk jurang. Mereka akan tahu mereka masuk jurang kok. Gitu bahasanya. Jadi tidak melarang orang yang mau masuk jurang, ya biarin aja. Yang mau masuk jurang, jangan. Kamu jangan. Mereka akan tahu. Nah gitu. Sekarang di sini bahasanya juga gitu. Biarkan aja mereka berselisih tentang yang mereka perbincangkan itu, biarkan aja. Jangan. Nanti saya akan kasih tahu. Nah baru di ayat-ayat berikutnya kasih tahu. Gitu. Dikasih tahu tentang apa yang mereka perselisihkan itu, gitu. Itu Pak Slamet ya. Oke. Boleh Jangan Pak? sih memang. Ya. Itu Pak, kalau boleh saya sampaikan Pak? Ya silakan. Ya. Kalau di literatur lain itu namanya bukan huruf istisna, tapi dia namanya huruf rod'in katanya. Jadi fungsinya adalah untuk mencegah. Jadi kata-kata itu Pak Pratiwa ya, rod'i, do'i, fi'il amr itu disebut do'i juga. Fi'il amr itu do'i, doa gitu. Itu adalah penjelasan. Persis seperti tadi Pak Imron, bahwa kalah itu juga adalah bagian daripada pencegahan, apa disebutnya itu tadi istilahnya itu nafi, gitu, sama dengan itu. Ya, jadi itu keterangan tambahan tentang isi makna dari kata-kata tersebut. Seperti yang saya ceritakan tadi, jangan. Gitulah kira-kira. Sama itu. Tetapi di dalam konteks sorot yang kita pelajari, harus dicari. Di dalam 26 ini masuk kemana? Gitu loh Pak Pratiwa maksudnya. Ya. Ternyata yang Anda ketemu adalah di istisna, gitu, ditulisnya. Bahwa kemudian dia memiliki beberapa makna, iya, Pak Imron bilang, itu adalah sebagai sebuah pencegahan, sebagai sebagai nafi. Ibu Risma itu adalah penegasan. Ini bukan hanya la biasa, tapi la penegasan. Pak Pratiwa mengatakan itu rod'i, itu adalah sebuah apa istilahnya tadi bahasa Indonesianya? Pak Pratiwa? Pencegahan gitu. Karena pelarangan yang ditegaskan, jadi pencegahan gitu. Itu dari makna Pak Pratiwa ya. Iya. Dalam kasus sorok ini kepaksa kita harus nyari dari di 26-nya di mana ini? Kan di 26 nggak ada tuh tentang pencegahan. Gitu. Kalau ada yang berani nomor 5 nggak? Ini paling susah ini. Kalau sudah nomor 4, nomor 5-nya ada yang berani nggak? Sama itu. Cuma ditambah suma ya. Boleh Pak, kemudian jangan begitu, mereka akan mengetahui. Jadi kalau 1 sampai 5 ini, 1 sampai 5 ini satu kalimat yang semuanya berhubungan tentang apakah mereka saling bertanya. Mereka bertanya tentang berita yang besar, yaitu, boleh juga begitu, sayang atau yaitu, orang yang di dalamnya mereka bersilih, yaitu berita orang yang di dalamnya atau berita mereka berselisih di dalamnya, begitu bisa juga. Kemudian jangan begitu, mereka akan mengetahui kok, gitu pakai kok itu lebih enak. Mereka akan mengetahui, kemudian jangan begitu, sekali lagi ditekankan, berarti sesudah tadi jadi penekanan. Sekarang diulangi sekali lagi. Kalau ada pengulangan kalimat, kalau ada pengulangan huruf saja sudah jadi taukid, ini pengulangan kalimat. Ini menjadi taukid kuadrat lagi, dikuadratkan. Jadi taukid pangkat 4.
Jadi ini pencegahan yang sangat pencegahan gitu loh. Kira-kira apa tuh Pak Pratiwa ya? Pencegahan kuadrat jadinya. Pencegahan kuadrat. Cuma kemudian Peringatan, Pak. itu gitu ya. Jadi jangan Peringatan kali. peringatannya, istilahnya Pak Slamet itu yang benar. Peringatan. Jangan diteruskan. Peringatan yang keras. Dilarang merokok. Padahal semua merokok. Peringatan yang keras gitu. Kira-kira begitulah kita. Oke. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu satu kalimat, tetapi di dalam terjemahan yang dimiliki di apa? Nah, itu berbeda sedikit dengan kita, dia lebih enak dengarnya. Tentang apakah mereka saling bertanya tentang berita yang besar, disebut dalam kurung hari kebangkitan ya. Itu mah nanti dalam hadis dijelaskannya. Yang dalam hal itu dalam hal itu mereka berselisih, sekali-kali tidak, kelak mereka nah kelak itu itu ya, kelak mereka akan mengetahui, sekali lagi tidak, di sini tidak malah ya, kelak mereka akan mengetahui, tapi nggak enak kalau menurut saya pakai tidak, ya terserah lah, yang penting kira-kira maksudnya itu. Jadi cerita tentang berita yang besar yang viral tadi. Baru berita yang besar itu apa nanti di 17 sebetulnya beritanya. Dok, terus untuk apa sekarang 7 dan seterusnya? Itu supaya 7 sampai 40 itu beritanya. Tetapi kalau itu beritanya berita beneran yang akan terjadi masa datang, yang mereka akan ketahui, yaitu di akhirat akan ada ini. Tetapi manusia susah dikasih tahu. Untuk supaya mudah dikasih tahu, dikasih dulu nomor 7 sampai nomor 6, Pak. 6 sampai 16, Ya. sesuatu yang kasat mata. Bahasanya gitu kira-kira. Sesuatu yang kasat mata. Bahasa kitanya, bahasa sederhananya, karunia. Dijelaskan karunia, kalian harus percaya nggak? Atau apakah kalian tidak percaya? Ini ada pertanyaan yang namanya retorik. Kalian tidak percaya nggak? Gitu. Bahwa air itu bisa turun. Bahwa benda itu bisa jatuh, bahwa matahari itu berputar, yang kasat mata. Nah, di 6 itu mulailah dengan kata apakahnya itu memang pertanyaan, tetapi pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena digabung dengan lam, apakah tidak, atau tidakkah kalian tahu. Nah, jadi kata 2 ini, a'lam, yang diterjemahkan menjadi tidakkah, apakah tidak itu menjadi tidakkah. Sebetulnya komplitnya, tidakkah kalian percaya, tidakkah kalian tahu, tidakkah kalian lihat, tidakkah kalian yakin, begitu. Nah, silamnya ini silahkan diteruskan sekarang, ini satu kalimatnya, gitu. Silakan, siapa yang mau 6? Saya mau. Enggak, silakan Bu Ainun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil ardo mihada'a merupakan huruf istifham. Lam merupakan huruf lam tajzum yang menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya. Naj'al fi'il mudhari' yang dibaca jazm karena ada awamilul jazm. Lam berikut fi'il fa'il. Al-ar wazan 1. Al-ardo mihada berkedudukan sebagai maf'ul. Oke. Isim yang mansub. Oke, jadi Ibu, bumi hamparan itu satu kesatuan sebagai maf'ul bih, begitu ya? Al-ardo mihada. Nah, mari kita lihat. Bumi hamparan sebagai satu kata. Karena satu kesatuan, kata Ibu, al-ardo mihada. Nah, ini yang harus kemudian kita lihat pelan-pelan. Apakah bumi hamparan itu, al-ardo mihada itu satu kesatuan atau 2 yang berbeda? Nah, ketika menjadikan, masih ingat? Ilnya apa? Ja'ala. Ja'ala. Tadi. Berarti domirnya? Domirnya. Berarti itu fa'il. Menjadikan. Masih ingat pekan lalu? Fauzi menjadikan terigu roti. Iya. Berarti perlu maf'ul bih 2. Gitu. Ariel menjadikan emas cincin. Nah, ini kami, yaitu Allah,
menjadikan bumi hamparan. Jadi kalau gitu ini maf'ul bih pertama, ini maf'ul bih kedua. Tidak satu maf'ul bih. Kalau satu maf'ul bih ini akan menjadi rancu. Karena apa? Karena belum selesai kalimat menjadikan. Ja'ala itu membutuhkan dua maf'ul bih. Gitu. Menjadikan itu membutuhkan dua maf'ul bih. Dan ini kalimatnya menjadi nyaman sekarang. Kami, apakah tidak atau tidakkah kalian mengetahui, tidakkah kalian yakin, tidakkah kalian? Kami yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Nah, bahasanya kan menjadi lebih indah, gitu. Kalimat sempurna. Terima kasih. Tidakkah itu sebetulnya bahasanya bisa diteruskan. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu pertanyaan yang bukan perlu dijawab gitu ya. Kami menjadikan bumi sebagai hamparan, begitu. Terima kasih Pak Musrif. Berikutnya Ibu Dini Andriani mau ini dulu, mau bertanya dulu. Silakan. Ya. Itu yang menyikapi kata mihada ya. Kalau misalkan kita masuk ke kaidah hal ya, itu semua ada ya, artinya semua ininya konsepnya masuk gitu ya, bahwa kalau hal itu adalah setelah adanya kalimat sempurna, yaitu alam naj'alil ardo itu sudah sempurna gitu ya. Kemudian isim mihada itu adalah nakiroh ya. Sedangkan sohibul halnya yaitu al-ardo itu dia sebagai makrifat. Nah ini secara kaidah masuk gitu Pak. Bisa nggak Pak? Ini agak sulit karena si menjadikan itu sangat mungkin dibutuhkan itu selalu dua maf'ul. Maka menjadi belum sempurna ketika kami menjadikan bumi. Nah, tetapi ketika kami menjadikan bumi secara keseluruhan ini adalah sebagai hamparan. Kami menjadikannya, jadi proses keseluruhannya sebagai hamparan. Bukan, ternyata yang sebagai hamparan adalah buminya. Kami menjadikan bumi sebagai hamparan. Gitu. Itu berbeda dengan kami menjadikan bumi. Hamparannya itu adalah kami menjadikan semua. Halnya itu kepada semua. Kalau hal berarti kan kepada semua. Nah, kalau ini halnya itu, nah ini kalau ini dijadikan hal, pertanyaannya, mana maf'ul bih kedua daripada menjadikannya? Bumi dijadikan apa? Gitu. Kecuali kalau ibu ganti jadi menciptakan. Kami menciptakan bumi, itu satu maf'ul bih. Kami menciptakan bumi, kami menciptakan manusia, nah itu satu Bu. Menciptakan itu satu, tapi kalau menjadikan itu dua. Kami menjadikan bumi apa gitu. Jadi ini sudah pasti ya Pak Musrif ya, kalau ja'ala pasti dua gitu. Ya butuhnya dua, bahwa kemudian nanti ada yang mahdhuf bisa saja itu Bu Ria. Good. Silakan Bu Ria, yang 7 sama kan dengan yang 6? Sama kok. Wajibala autada sama. Iya kan? Wa-nya adalah atau. Kemudian kita cari matub-matubnya. Ini persis bentuknya. Nih bentuknya sama ini, gitu kan? Nasob-nasob. Kemudian ini menjadi satu rangkai yang sama. Jadi bahasanya menjadi kami menjadikan gunung-gunung sebagai pasar. Kami menjadikan gunung-gunung sebagai pasar. Silakan Bu Lia. Ya, wa dan ini atau maktub ke naj'al, al-jibala gunung-gunung, ini isim nasab, ini maktub ke al-ardo, autada pasak, ini isim nasab juga maktub ke mihada. Oke. Maka ini Pak Musrif, kalau misalkan ini kan al-ma'rifat dua-duanya ya. Yang maf'ul bihnya itu al-ma'rifat, kemudian yang maf'ul keduanya ini kan nakiroh gitu ya.
Ini ada apa, karena ini sudah pasti gitu, jadi ini pasti akan menjadi bumi itu karena pasti jadi harus al-ma'rifat dan gunung-gunung juga begitu, atau Sebentar Bu, kenapa maf'ul bih itu tidak punya kewajiban, apakah dia al-ma'rifat, apakah dia nakiro, apakah maf'ul bih itu bebas merdeka, tidak perlu sama dengan fa'ilnya, wanita atau laki-lakinya gitu ya. Kalau al-jibala itu jelas gunungnya, apakah autada dengan mihada itu adalah ma'rifat? Tadi Telisma bilangnya apa? Telisma? Nakiro. Nakiro. Autada juga nakiro. Ya. Itu ya. Jadi dan tidak perlu sama, tidak perlu. Karena maf'ul bih sih bebas merdeka, paling enak jadi maf'ul bih memang. Gitu. Ya. Mungkin maksud Ibu itu mungkin karena ada dua maf'ul bih, apakah maf'ul bih satu harus sama berkesesuaian atau apa mutabakoh kepada maf'ul bih yang pertama? Mungkin Tidak. itu yang ditanyakan. Jadi tidak ya, tidak Tidak. ada kaidahnya gitu. Tidak ada. Misalnya tadi saya nggak tahu misalnya apakah 1000 itu misalnya ma'rifat gitu ya. Terus kemudian roti jadi nakiroh gitu ya. Atau roti itu atau gimana, itu bebas itu. Tidak boleh, tidak perlu berhubungan. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa ini sebetulnya kalau mau digabung jadi satu kalimat juga boleh ini. Makanya ini bukan hanya di maknanya aja sama. Tidakkah kami menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Bukan hanya di sini hijaunya. Di sini pun masih sama-sama saya buat kuning. Kenapa? Karena ini ada wau penghubung yang begitu menggantikan ini dengan ini satu kesatuan. Jadi artinya, kalaupun yang membuat kalimat ini nanti dibuat 6 dan 7 itu menjadi satu, itu dalam kaidah masih bisa. Tetapi oleh penulis dibuat ini menjadi kalimat kata yang berbeda gitu ya, potongan kalimat yang berbeda karena dianggap bahwa oh ini perlu ditekankan. Tidakkah kami menjadikan bumi hamparan? Berhenti dulu. Tidakkah kami menjadikan gunung-gunung sebagai pasak? Berhenti dulu, begitu. Jadi kalau begitu yang 7 itu tidak sempurna. Bisa jadi sempurna, dibuat sama kita. Sempurnanya bagaimana? Sempurnanya karena ini tadi maf'ulnya adalah ke al-ardo. Al-ardo itu diapain? Al-ardo itu dijadikan. Oh, berarti ini juga sama. Berarti ini ada mahdhuf di sini seolah-olah. Gitu. Naj'alil jibala gitu jadinya. Naj'alil jibala wa autada gitu. Di jibala autada. Kami menjadikan gunung-gunung pasak. Jadi kalimat di sini boleh diterjemahkan menjadi kami menjadikan gunung-gunung sebagai pasak di sini. Gitu. Kami menjadikannya tidak diulang di sini, diganti dengan wa sebagai atau begitu. Fungsinya wa di situ adalah menggantikan kalimat yang dihilangkan di sini ya. Karena udah diganti dengan wa, ya sudah langsung aja. Kami menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, gitu ya. Gitu. Pak Musrif. Ya, silakan. Mungkin bisa mohon dijelaskan hubungan maf'ul 1 dengan maf'ul 2 dengan kata sebagai. Sehingga kawan-kawan bisa clear mengapa itu harus jadi maf'ul 1 dan maf'ul 2 tidak menjadi hal dengan hubungan sebagai itu mungkin. Ya karena menjadikan sebagai itu pasti perlu 2 maf'ul. Tadi contohnya yang terigu itu. Gitu. Yeah. Saya menjadikan terigu sebagai roti, saya menjadikan terigu sebagai mie, gitu. Jadi mungkin kawan-kawan apabila kita mempunyai maf'ul 2 di dalam terjemahannya, ada yang mengatakan sebagai, ada yang itu adalah salah satu ciri menurut saya yang saya lihat, salah satu ciri, oh ini berarti ada 2 maf'ul bukan sebagai hal gitu kira-kira. Dari konteksnya gitu kira-kira. Ya. Tambahan juga mungkin kemarin pekan lalu itu kan saya juga sempat bertanya tentang hal ini ya, tentang ayat Al-Baqarah 128, ij'alna muslimaini. Nah itu kan juga tadinya saya juga muslimaininya itu hal, tapi memang diterangkan seperti yang disampaikan oleh Pak
talingul. Jadi kalau di situ lebih enak ditambahkan sebagai, nah itu dia menjadi maf'ul kedua. Dan waktu itu kan jadikanlah kami muslimah ini sebagai orang-orang muslim. Waktu itu yang pekan lalu itu ditanyakan. Itu patokan saya aja Pak Musrif itu kalau Enggak. Oke, baik. Saya juga ditulis di catatan saya itu ada catatan gitu, memang kalau ditambahkan sebagai, nah itu dia sebagai maf'ul kedua. Ada boleh Bu Yanti maupun Pak Toligur menggunakan metode Pak Fauji. Pak Fauji itu membalik dari terjemahan, kemudian dari elektronik. Oh, berarti ini dicari. Oh, ini menjadi pasnya menjadi maf'ul karena terjemahannya sebagai. Dalam proses di mana kita seolah-olah tidak tahu dulu terjemahannya, maka konsepnya tadi ada kata-kata yang memang selalu membutuhkan dua, ada kata-kata yang bisa satu, begitu. Nah, sedangkan sekarang kalau mau dibalik, kalau kita sudah punya terjemahannya dari elektronik dari mana, salah satu trik atau triknya yang dilakukan oleh Teh Yanti sama Pak Toligur. Oh, kalau ada sebagai, biasanya itu dianggap sebagai nanti maf'ul bih kedua, gitu kira-kira. Ya, baguslah, lebih cepat malah. Tidak perlu capek-capek. Cuman membantu aja Pak, membantu meyakinkan, oh ini apa sih sebetulnya. Memang yang paling pas adalah mengetahui bahwa muta'adinya perlu satu maf'ul atau dua maf'ul. Kemudian diyakinkan dengan pertanyaan, zauknya, perasaan enaknya itu konteks ini pakai apa gitu. Kalau sebagai berarti yakinlah bahwa ini dua maf'ul itu. Tapi ini 4 maf'ul, Pak. Oh, ini 4 maf'ul karena ada atof. Ya, makanya cara mengartikan wal jibala sebenarnya kami menjadikan karena ada wawu. Iya. Oke. Silakan. Boleh saya tambahin, Pak? Yang ayat setelahnya itu kayaknya menarik itu. Sebentar ya Pak Imron, sebentar. Sebelum ke ayat berikutnya, Pak Aruf mau menambahkan. Saya tambahin dikit. Saya di luar nahwu shorof itu ada kalimat yang sudah memang begitu kondisinya gitu, nah Pak. Sehingga kalimat itu tidak perlu ditambah wawu, tidak perlu tambah wa, ataupun tidak perlu ditambah sebagai. Nah, contohnya kita di Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dia tidak dipakai dan antara Ar-Rahmani dengan Ar-Rahimi? Kenapa tidak dipakai dan? Karena memang pasangannya seperti itu. Nah, mungkin di sini di sini saya boleh tambahin bahwa antara bumi dan hamparan juga memang itu adalah sudah pasangannya seperti itu, sehingga tidak ada bumi maf'ul satunya kemudian dan sebagai hamparan maf'ul duanya. Nah, menjadi ada dan atau ada kata sebagai, Pak. Nah, ini saya ambil dari referensi, bukannya dari Balagoh sebetulnya, Pak. Mohon maaf. Dari Balagoh sebetulnya. Nah, sama juga dengan gunung-gunung, jibalan, dengan pasak, Pak. Demikian, ada kata-kata yang memang sudah berpasangan, tidak harus ditambahin kata lain di tengahnya. Oke, baik. Oke. Tadi Pak Fatima itu yang di tengahnya itu yang menjadikan seolah-olah ada 4 maf'ul. Ya, betul. Makanya yang di tengah tanya Pak Prof. Di depan. Itu Pak? Mau tanya aja ini masalah terjemahan. Kalau seandainya nih terjemahannya seperti ini misalkan, bukankah kami menjadikan bumi sebagai hamparan dan menjadikan gunung-gunung sebagai pasak? Itu gimana teori anunya? Teori memang betul. Memang itu. Sorobnya gimana, Pak Prof? Memang betul. Tadi kan saya katakan ini udah betul Pak. Selama terjemahan tuh begitu sebetulnya. Ini gitu kan. Ini terhadap menjadikan tadi kan gitu, karena dia bareng dengan ini itu adalah menjadikan.
Kami menjadikan bumi sebagai hamparan, kami menjadikan gunung sebagai pasak. Udah betul. Tetapi di dalam kalimat yang kontinu seperti ini, najalnya tidak dimunculkan lagi di sini, sehingga di sini tidak perlu diulang. Kami menjadikan bumi sebagai hamparan, kami menjadikan gunung sebagai pasak. Yang makna sebenarnya begitu. Makna sebenarnya, tapi dalam ucapannya tidak perlu gitu ya. Misalnya, saya menjadikan roti saya menjadikan terigu sebagai roti, saya menjadikan saya menjadikan beras sebagai nasi, gitu. Tetapi boleh kemudian dijadikan menjadikannya cuma sekali. Saya menjadikan terigu sebagai roti, koma, kemudian diteruskan dengan dan beras sebagai nasi. Gitu. Langsung hukum itu. Sebetulnya yang kedua juga menjadikan gitu. Gitu. Di sini kata-kata jadi boleh kalau Pak Slamet mau menuliskan di sini kami menjadikan apa alasannya? Alasannya karena ada wau gitu, karena ada atop di situ. Sehingga menggandeng kata menjadikannya itu langsung boleh dipakai. Maf'ul bihnya ini kan dicari siapa fi'il fa'ilnya. Oh, najana gitu, gitu. Ya. Iya. Pak Imron, maka yang katanya menarik ayat 8. Sebenarnya dengan selanjutnya Ustaz, karena nanti ada terjemahan yang kholakna itu bisa juga diterjemahkan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Sebenarnya kan dia juga kan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan, tapi bisa juga kami jadikan. Nah, tapi nanti ini karena apa namanya kholakonya tadi udah diterangkan bahwa itu nggak perlu maf'ul kedua gitu loh. Jadi itu yang saya tanyakan adalah apa cirinya yang satu perlu dua maf'ul, satu lagi kok nggak perlu. Padahal itu kalau bisa diterjemahkan yang artinya mirip-mirip gitu, Ustaz. Merapatkan barisan. Pak Imron, kenapa Allah menggunakan dua kata yang berbeda? Ya. Kalau Allah membuat begini, kami menjadikan kalian manusia, nah itu bisa. Kami menjadikan kalian manusia, oke? Ya. Tapi kami menciptakan kalian atau kami menciptakan manusia, selesai. Menciptakan itu dari sesuatu yang tidak ada, itu menciptakan. Kalau menjadikan dari ada sesuatu menjadi ada yang lain, itu beda menjadikan dengan menciptakan. Ya. Ini sudah filosofi ini. Jadi perlu dua ya, perlu dua karena itu kalau dari sesuatu nggak ada karena makanya cukup satu ya. Cukup menciptakan pun selesai. Itu ditanya. Memang matahari asalnya dari apa? Allah cukup saya menciptakan matahari. Tidak perlu saya menjadikan besi menjadi matahari. Tidak. Saya menjadikan terigu bulan. Enggak. Saya menciptakan bulan dari tidak ada. Yes. Ya. Karena pakai menciptakan, kalau ini manusia kan menciptakan manusia. Tetapi sebetulnya kalau mau pakai menjadikan dari tanah menjadi manusia. Itu bisa. Menjadikan. Kami menjadikan tanah dari manusia itu bisa. Ya. Ada beda nih. Ada beda makna yang dalam di situ. Makasih. Oke, ya teruskan deh. Pak Imron mau pergi nomor 8 belum selesai gitu loh. Yes. Enak aja Pak Imron. Ini namanya beda sembunyi kaki ini namanya. Nanti berikutnya Pak Ariel nih nomor 9 udah siap-siap ini. Wa khalaqnakum azwaja. Wa-nya adalah huruf athof, kemudian khalaqa adalah fi'il madhi, dhamir, nahnu, wazan 3 sebagai fi'il, dan na-nya adalah khalaqna, na-nya khalaqnakum, na-nya adalah dhamir mutasil, nahnu marfu sehingga sebagai fa'il. Kemudian khalaqnakum, kumnya adalah dhamir mutasil antum dan mansub sehingga sebagai maf'ul bih, dan azwaja di sini bukan maf'ul bih tetapi sebagai hal. Karena tidak perlu maf'ul kedua. Iya.
Jadi berpasang-pasangannya itu mau menerangkan kaliannya itu berpasang-pasangan. Gitu, kaliannya itu berpasang-pasangan. Gitu, kaliannya itu berpasang-pasangan. Pasang-pasangan itu bukan hanya pernikahan laki suami perempuan laki-laki dan sebagainya, apapun ada pasangan siang malam dan sebagainya. Jadi yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, maka dia dijadikan sebagai hal di situ. Nah, fiil fa'il maf'ul hal ini dihubungkan dengan siwa lagi, berarti ini juga connect ke atas sebelumnya. Gitu, najal gitu ya. Maka kalau di sana menjadikan, di sini kami menciptakan, kami ciptakan kamu berpasang-pasangan gitu. Itu yang delapan. Silakan Pak Ariel nomor 9. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna naumakum subata. Ini sama nih, hampir sama dengan yang di atas. Ya. Maaf. Ja'alnanya ini maksud kepada yang di atas, ija'al tadi. Ya. Naja'al tadi. Jadi domirnya nahnu, ya fi'il madhi, wajan satu ya, ja'ala ja'alu. Maksud kepada naja'al, fi'il fa'il. Nah, nauma adalah maf'ul pertama, ja'alna, kami jadikan tidur. Nauma sebagai isim nasab, walaupun dia udah pilih naumakum tidur kalian, tapi tidur kalian menjadi satu kesatuan. Naumakum karena dia menjadi mudah pilih jadi kesatuan, menjadi tidur kalian adalah maf'ul pertama. Subata istirahat menjadi maf'ul kedua, sama-sama nasab semua. Oke, jadi maf'ul bih kedua. Jadi bisa juga diterjemahkan sama dengan yang di atas. Kami menjadikan tidur kalian sebagai istirahat, bisa. Atau untuk beristirahat, bebaslah. Mau untuk beristirahat atau sebagai istirahat dari kehidupan. Kalau ini jelas ya. Kenapa? Kalau ini jelas ya, jelas berbedanya itu jelas antara naumakum sama subata, berbeda posisi kan. Satu tidur, satu istirahat. Oke. Kalau saya malah tidur itu istirahat. Tidur sebagai istirahat, tidur itu untuk istirahat. Udah betul itu. Oke, ini akan apa copy paste terus ini. Iya. 10 juga siapa yang mau? Saya Pak. Ibu Pak Farid, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna al-laila libasa. Ini hampir sama dengan ayat yang ke-9. Wa-nya wa atof. Kemudian di sini ada ja'alna. Itu fi'il madhi dengan dhamir nahnu. Jadi maktuf kepada yang di atas tadi itu ya. Kemudian al-laila libasa. Malam sebagai pakaian. Jadi karena ada ja'alna di situ, jadi menyebabkan al-lail itu menjadi maf'ul bih yang pertama dan libasa menjadi maf'ul bih yang kedua. Ya, enak sudah. Makin enak. Wa-nya untuk penggantungnya tadi ya ke atas ya. Bahwa ini sama masih menjadi, maka ini tetap masih hijau. Kalau saya lihat nanti ke atas dulu sebentar. Dia dari nomor berapa tadi? 6 ya. Naik lagi Pak, di situ Pak ya. Dari 6 hijau tuh di kanan ini masih berhubungan, masih 10, 11, 12. Ya disambung lagi lah, sambung lagi Pak ya, satu lagi. Silakan. Wa ja'alna nahara ma'asha. Ini sudah mirip juga, jadi wa-nya wa atof, ja'alna seperti tadi juga, jadi dhamir nahnu fi'il madhi wazan ke-1, kemudian maktufnya ke naj'al tadi di ayat ke-6 atau 7. Kemudian an-nahar artinya siang, dia menjadi isim nasab menjadi maf'ul bih yang pertama, kemudian ma'asya tempat penghidupan menjadi maf'ul bih yang kedua.
Jadi boleh ini sebagai kehidupan, boleh sebagai kehidupan atau sebagai penghidupan boleh untuk mencari kehidupan sesuai konteks kalimatnya aja. Jadi ini kayak Pak Musrif ya, siang hari nggak boleh tidur nih Pak ya. Enggak ada tidur. Kalau tidur gimana? Para santri KBI nih. Mau tanya Pak Musrif, Silakan. kalau itu kan ja'alna, beberapa ayat ini mulai dengan ja'alna, kami menciptakan. Nah itu penjelasan bahwa Menjadikan. kami itu siapa saja itu ada penjelasannya nggak di ayat ini? Mungkin ada ayat penjelasan. Tapi tidak di ayat ini ya. Allah selalu menggunakan dua. Kadang-kadang aku, kadang-kadang kami. Nah, ada satu apa namanya para imam ini yang mengatakan kami ini karena dia mau meninggikan posisinya dia. Mau kami, kalau saya bicara kepada orang juga kadang-kadang bilangnya oh kami, sedang padahal sendiri gitu ya. Tetapi ada juga yang mengatakan tidak, kami itu kalau dia melakukannya kadang-kadang itu tidak langsung, indirect, bisa misalnya menyampaikan wahyu melalui Jibril, maka kami sampailah kepada manusia itu karena ada pihak lain. Atau misalnya begini, kami menjadikan listrik, gitu ya. Misalnya kami menciptakan listrik, kata Allah, kami minta, loh kenapa kok kami? Karena bukan hanya Allah. Kalau itu syariatnya, hakikatnya itu Allah, syariatnya dia menciptakan otak Edison yang menciptakan listrik, ya gitu. Jadi kaminya itu ada pihak lain yang diikut kesertakan sampai jadinya kejadian tersebut, begitu. Ada satu sisi yang mengatakan itu, ada satu yang mengatakan bahwa enggak lah, memang kami itu adalah sebuah pernyataan meninggikan bahwa polite dari Allah kepada manusia bahwa kami itu adalah kata untuk dia walaupun sendiri, gitu. Ada yang seperti itu Pak Edi ya. Tapi tidak ada penjelasannya dalam kalimat di sini. Itu hanya penjelasan di kalimat-kalimat yang lain di dalam penjelasan para ulama-ulama lain. Itu Pak Edi ya. Ya, terima kasih. Berarti di ayat ini tidak ada penjelasan terkait Tidak itu ada. ya. Mungkin di ayat lain mungkin ya. Oke, Tidak ada, kasih. tidak ada. Silakan. Loh, Pak Edi kok pergi nomor 12? Suka begitu ya. Pergi, tidak. Saya menyimak aja, menyimak. Oke, makasih. Silakan. Siapa 12? Apa sih, Pak? Silakan. Masih banyak kok di sini di daftar hadir tuh banyak ini, ada Triwidora, ada Tehnia, ada Pak Wira, ada Ibu Sofiati, apa Parodian, ada Pak Dadan, Pak Ibu Sunti. Oke, saya deh, nggak apa-apa, mumpung saya ini langsung. Silakan. Yang baru Banaina. Banaina. Fauqakum sab'an sidada. Wah, ini atof ya, ma'atufnya ke kalimat sebelumnya mestinya ya. Yang perihal penciptaan siang dan malam tadi. Kemudian bainana, kami membangun dari binaun ya. Di sini domirnya nahnu ya. Fil madi masuk ke dalam wajan pertama. Maktubnya tadi sudah dijelaskan, wah ini atau maktub ke naz'al sebelumnya, dan ini merupakan fi'il fa'il. Dan fauqnya ini di atas, ini huruf ya untuk dorok makan, dan kumnya ini domir untuk madrub terhadap fauqa. Jadi fauqakum sebagai maf'ul bih. Sab'an sidada ini adad ma'dud ya, atau ya adad ma'dud karena dia menyangkut bilangan 7, dan sidada ini sifatnya sehingga adadnya atau mausufnya sifat sidadadis, sifat mausuf ke sab'an, dan ini juga merupakan maf'ul bih, sehingga arti keseluruhnya kami membangun di atasmu 7 langit yang kokoh. Demikian. Bagus, Pak Edi. Saya tambahin ya. Jadi begini, fauqakum bukan bih tapi fih. Maf'ul bih ya.
keterangan. Nah, keterangan tempat di atas kalian. Oke ya. Nah, fi Maf'ul ya. Maf'ul fi. ya, maf'ul fi. Nah, di sini kami membangun itu sebetulnya kami menciptakan konteksnya. Boleh juga kami menciptakan, walaupun ini bahasanya membangun, tapi sebenarnya menciptakan. Kalau menciptakan cukup satu maf'ulnya, yaitu sar'an 7. Tapi belum selesai. 7 apa? Harus ada yang ditunjuk. Kalau ada makdud. Nah, makdudnya itu ditebak, ya, ditebak. Itu adalah langit, karena kita membicarakan tadi tentang apa namanya, langit, gitu ya. Karena yang disebut 7 itu adalah di surat yang lain, di ayat yang lain, 7 lapis langit itu ada, gitu ya. Jadi sar'an orang udah tahu, oh yang 7 itu, 7-nya itu adalah langitnya pakai dalam kurung karena tidak dijelaskan. Kenapa? Itu adalah makdudnya yang dihilangkan. Gitu, sehingga di dalam terjemahan nanti juga langitnya dalam kurung. Atas 7 langit, yang pokoknya ini mensifati si langit tadi. Langit yang mana? Yang kokoh. Jadi yang disifati siapa? Yang tidak kelihatan. Si makdud, si langit. Si yang dihilangkan, yang kokohnya itu sifatnya. Tetapi makdud satu kesatuan, sehingga sifatnya itu mensifati si 7 langit tadi, si 7 langit yang kokoh. Dan ini semua diwakili oleh sama sebagai maf'ul, begitu. Jam 11. Fi'il fa'il maf'ul. Kami menciptakan langit, sebetulnya gitu ya, 7 langit atau 7 langit. Nah, kemudian dijelaskan langit ditambahi di sini yang kokoh sebagai penambah, gitu. Ya. Tapi itu wajan 2 mungkin Pak ya? Mana wajannya? Wajan Bana ya binu. Apa ya itu ya, ketemunya apa? Wajan 2 ya. Bana ya binu. Bukan. Bana ya bi. Ya beni. Bana membangun. Terus? Ya beni. Bana ya benu. Coba dicek. Di kamusnya yapni. Hah? Kalau yakni berarti kan 2. Iya. Sebentar. Kurang jelas Pak Fatima. Ya beni. Mudorenya ya beni. Pesan Grab by Hemat sekarang. Dia nakis kan? Yabni, Pak. Yabni. Yabna, bana yabni. Iya, 2. Bana yabni, oh berarti 2 ya? Iya. Oke, saudara ganti ya di sini. Wajan 2. Oke. Baik. Ustaz, saya tanya dikit Ustaz. Silakan Pak, nomor 13. Itu yang tadi Ustaz. Kita bisa menebak itu langit karena disebut fauko tadi kan ya. Kata langit kan nggak ada Ustaz ya. Karena kita sebut ada fauko, berarti apa namanya, perkiraan kita langit gitu maksudnya ya. Iya, karena kan bercerita 7. Kalau matahari 1, kalau apa ya gitu ya. Ternyata di ayat yang lain ada cerita tentang 7 lapis langit. Di Al-Baqarah juga sudah ada tentang 7 lapis langit. Sehingga orang sudah mafhum yang disebut 7 yang pokok itu di atas. Nah, itu yang di atas itu ya satu-satunya langit gitu. Gitu kan. Silakan Pak 13-nya. Pak Rudi, mungkin maksudnya Pak Ariel itu karena adanya fauko. Betul Pak Ariel, kalau yang terletak di atas itu adalah di atasnya nempel, itu ala. Tapi kalau fauko karena di atas kita, jauh ya. makanya tebakannya ke arah langit. Gitu Pak. Ya betul Pak Arif, tadi itu pilihannya kan ada langit, ada bintang, ada bulan, semua itu fauko. Kalau cerita 7, mana lagi kalau bukan langit gitu maksudnya. Betul, Di antara pilihan-pilihan itu gitu. Iya. Oke. Iya. Monggo silakan. Berapa tadi? 13 sekarang. 13. Saya Ustaz. Siapa aja? So, Pak Adil aja yang lagi on. Yang belakang-belakang nih masih pada nunggu nih ya Kak. Hani Sampai Harum, Dini Andiani, Neti, Nurul, Eti Setiati, masih banyak kan. Mutiara, Ike, banyak. Tapi ya Pak, yang Bapak yang on ya Bapak aja.
Waja'alna sirojan wahajja. Ini wa takmali tadi, ataf juga ke sebelumnya ke naja'al. Ja'alna ya fi'il madi dan satu domir nahnu maktub kepada naja'al yang sama. Sirojan wahajja. Ini satu kesatuan menjadi mausuf sifat, menjadi maf'ul. Tapi maf'ul duanya nggak ada. Bukan, kembali. Ini adalah maf'ul kedua, maf'ul satunya nggak ada. Dia menjadikan apa? Oh iya, iya betul. Apa yang dijadikan ini? Kalau yang pelita yang sangat terang itu kira-kira apa? Matahari. Matahari. Jadi mataharinya sebagai maf'ul bih pertama. Gitu. Jadi kami menjadikan matahari sebagai pelita yang terang. Betul. Enak kan kalau gitu? Iya. Tapi kalau di dalam terjemahan kami menjadikan mataharinya di kurung. Nah, pelita yang sangat terang gitu. 14. Mohon Silakan maaf, Mitra. Pak Tolimo. Musrif. Ya. Saya kok masih ganjal yang 12 bisa jadi adat ma'dud itu seperti apa ya kira-kira? Karena itu bilangan 7 antara 3 sampai 10 itu biasanya idhofah, bukan mausuf sifat. Kalau dijadikan adat ma'dud. Tapi kalau mausuf sifat langsung nggak ada adat ma'dudnya, oke gitu kira-kira. Ada tadi Pak madudnya dihilangkan. Nih, ya, tapi itu bilangan 7. Bilangan 7 kalau maksud kaidahnya mestinya idhofah, bukan mausuf sifat. Iya, ya betul itu apa sab'a samawati artinya. Sab'a samawati. Oh gitu. Iya. Iya. Jadi dimahdufkan ya? Pak itunya. Kenapa? Maksudnya dihilangkan. Oh ya, sesuai pertanyaan saya tadi. Samawati. Yang mausuf itu ke bawahnya Pak, ke si dada, bukan yang itunya. Ya, clear udah. Sip, alhamdulillah. Siapa 14? Silakan. Sedikit lagi nih. Saya coba. Boleh, silakan Bu. Wa huruf atof artinya dan, anzalna kami telah menurunkan. Ini adalah wazan 7 dari nazala. Dia juga maktuf ke mana? Ke ja'ala. Ya kan yang depan tadi maktuf ke ja'ala. Terus kemudian min jar al-mu'sirati majrur. Jadi jar majrur dia sebagai hal, sedangkan maf'ulnya tadi anzala itu fi'il fa'il ya. Terus kemudian maf'ulnya adalah ma'an sajjaja. Jadi ma'an sajjaja ini merupakan mausuf sifat, yaitu air yang dicurahkan. Oke. Alhamdulillah, makin enak nih makin ke sini. Kami menurunkan, sebetulnya langsungnya kami menurunkan air yang tercurah dari awan, gitu, karena halnya di belakang. Tapi ini didahulukan dari awan, gitu. Kami menurunkan air yang tercurah untuk mendahulukan aja, memberi penekanan. Kemudian yang 15. Silakan. Saya coba Pak Ustaz. Silakan Pak Fauji. Linukhrija bihi habban wa nabata. Li adalah disebut juga lam ta'lil, yaitu awamilun nasab sebagai kata penghubung. Kemudian nukhrija artinya kami tumbuhkan, itu adalah mudorik yang nasab dengan domir mustatir nahnu, wajan 7 akhraja nukhriju, fi'il fa'il. Kemudian bihi itu adalah pasangan jar majrur
yang di adalah awaminul ismi bijarin huruf jar, dan hinya domir muttasil yang mabni kasroh fi mahali jar. Jadi bihi ini dapat juga disebutkan sebagai hal atau keterangan. Kemudian habban. Habban ini artinya biji-bijian. Ini merupakan isim yang mansub yang berfungsi sebagai maf'ul dari nukhrija. Kemudian wa ini berfungsi sebagai huruf athof, yaitu memaktufkan nabatan ke habban. Habban, ya. Ya. Jadi nabatannya adalah artinya tanam-tanaman, merupakan isim mansub yang berfungsi sebagai maf'ul bih dari nukhrija. Begitu, Pak. Bagus. Jadi kami menumbuhkan kalimat normalnya, kami menumbuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Selesai sebetulnya. Cuma di sini ada sesuatu yang menarik. Bihi, dengan nyahinya mana? Hi ke siapa? Nyahnya itu dicari. Ini hi-nya itu ke air. Ma'an, gitu ya. Ke ma'an, ke air. Kami menumbuhkan dengan air itu. Kamu ditekankan itu. Makanya didahulukan. Walaupun dia hal, didahulukan. Kami menumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Padahal kalimat normalnya kami menumbuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini diselapkan lagi li'an istilahnya tuh, ya, an yang tidak nampak sehingga setelah li ada an di mana annya yang membuat dia nasob, membuat nasob, ya. Nuhriju menjadi nuhrija. Nah, karena ada an yang sebetulnya tidak nampak, li'an, ya. Untuk supaya, jadi artinya li-nya menjadi supaya, ya, supaya bahwa gitu kami menumbuhkan menjadi akibat menjadi akibat dari si nyahnya itu li'an, agar di sini malah diterjemahkannya agar kami menumbuhkan biji-bijian dan tanaman dengannya. Nyahnya adalah nyah air ke atas, gitu ya. Jadi ini penjelasannya ini adalah kepada si ma'an ini. Jadi satu rangkaian kalimat ini adalah untuk menjelaskan tentang air yang tercurah, yang asalnya tercurahnya dari awan, gitu ya, yang diturunkan Allah, gitu. Wah, sangat clear ini. Ini waktu itu 1400 tahun yang lalu belum ada pelajaran fisika bahwa air dari laut dipanaskan, menguap jadi awan, tekanan yang tinggi bergerak ke tekanan yang rendah, awannya bergeser naik ke atas, ketemu temperatur, turun jadi hujan, ya. Ini sudah dituliskan sama Allah dan disampaikan kepada manusia 1400 tahun yang lalu. Bayangkan. Jadi artinya future banget gitu. Sudah disampaikan sementara manusianya belum mengerti bagaimana proses itu. Terakhir, silakan. 16. Dilanjut aja, Pak. Silakan. Wa jannatin alfafa. Wa sebagai huruf athof yang menghubungkan jannatin alfafan ini ke habban juga gitu. Kemudian jannatin alfafan ini adalah mausuf sifat. Jannatin sebagai isim mansub yang berfungsi sebagai mausuf, maktuf ke habban. Kemudian alfafan ini sebagai isim na'at yang mansub sifat, ya. Dan jannatin alfafan ini berfungsi sebagai maf'ul bih dari fi'il nukhrija. Itu, Pak. Oke. Baik, nah sekarang kita lihat Pak Pratiwa, jadi maf'ulnya berapa ini? 3. Karena ini digabung 1, 2, 3. Jadi ada 3 maf'ul ini. Walaupun di sini pakai wa sehingga bukan 3 maf'ul, dia 1 maf'ul. Kata menumbuhkan, kata menciptakan itu 1 maf'ul. Tetapi karena ada 3 yang ditumbuhkan, diulang-ulang menumbuhkan, gitu ya. Menumbuhkan biji-bijian, tumbuhan, kebun-kebun, gitu. Yang ditumbuhkan itu semua kebun-kebun dan seterusnya, yang rindang, ya. Jadi kalau ya silakan Bu Lisma. Itu yang ayat ke-15, Pak. Yang tadi yang ada anmud marotan itu ya. Berarti dia itu sebetulnya bukan li-nya
linya itu tidak masuk ke dalam jar majrur ya? Tidak. Tidak. Jadi ini yang bisa ini apa sebagai amil untuk menasobkan ya. Karena Betul. memang ada nasob ya amil yang lain yang memang tidak boleh digabungkan yaitu li dengan an gitu kan. Masuk Ya. kelompok lam yazum. Iya, bukan lam yazum, an Bukan yansiba. lazum. An An yansiba, yansiba. kolom An 8. Yansiba, yansiba. Ya, an yansiba, kolom 8. Kolom berapa itu? Kolom 8, Pak. 8 Nah, yansiba. jadi ketika di kolom 8 an yansiba ada li kan? Ya, Iya. ada. Nah, Iya. kan ketika muncul li, pikiran kita kan harusnya majrur. Ternyata ada li juga yang ternyata nasob. Yang li nasob itu sebetulnya aslinya ada an gitu. Iya. Yang dihilangkan, yang tidak nampak gitu ya. Baik.